Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Saham Syariah. Apa kabar ya? Ya, baik, tetap semangat ya walaupun indeks turun 1% lebih, tapi kita tetap harus optimis. Investasi kita bisa berhasil ya. Kami doakan sobat semuanya dalam keadaan sehat ya, menjadi investor saham yang sukses ya, menjadi kaya dan dermawan ya. Semoga bisa membantu menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview IHSG ya. IHSG hari ini ditutup melemah cukup dalam ya, 1% lebih ke 6.321 ya. Di mana saham-saham banyak yang mengalami ARB ya, saham konstruksi BUMN, Waskita, Adikarya, PTPP dan sebagainya ya, Antam ya, ini melemah semua ya dan 6% ya ARB. Ada apa dengan IHSG? Apakah memang sudah downtrend ya? Di mana hari ini nilai transaksi adalah 17,4 triliun ya, mungkin lebih rendah dari biasanya ya, sekitar 20-an triliun dengan frekuensi 1,4 juta kali ya, transaksi dengan volume 227 juta lot ya. Di mana asing sebenarnya kalau pun lihat ya, asing kalau dilihat sebenarnya malah net buy ya, net buy 262 miliar ya. Jadi sebenarnya yang membuat IHSG turun bukan asing ini ya, yang membuat IHSG turun justru investor domestik, ini investor kita sendiri ya dalam negeri. Karena asing justru masuk ke saham-saham LQ45 ini. Coba kita lihat ya apa saja yang dibeli oleh asing ya, yang terbesar dari nilainya Inco ya. Inco turun 4% ya, ke 5.950, tapi asing net buy 86 miliar ya. Antam ya, ini ARB terus ya, tapi justru asing masuk terus ya, 75 miliar ya. INKP naik 2%, 12,75 dengan net buy 55 miliar untuk asing ya. Ya sebenarnya makanya ini kalau kita lihat banyak saham-saham yang justru dibeli oleh asing dan dilepas oleh para investor domestik ya. Jadi ini sepertinya agak ketakutan yang berlebihan ya, melihat ya COVID di Indonesia yang memang bertambah terus ya. Tapi harusnya tidak lagi seperti ketakutan pertama ketika COVID merebak ya, karena sudah ada imunisasi, kemudian ada beberapa kebijakan pemerintah ya, dan yang sudah mendukung investasi iklim untuk biar tumbuh dan berkembang ya. Dan seharusnya kekhawatiran itu tidak lagi seperti dulu ketika pertama kali COVID merebak ya. Walaupun ada penambahan kasus, ada constraint baru, tapi tentunya ini berbeda situasinya dengan ketika bulan Maret ya, ketika bulan Maret 2020 ketika COVID pertama kali ya, jadi indeks melemah terus. Dan cenderung banyak saham-saham yang ARB terus. Nah, ini ada apa dengan IHSG kita ya? Coba kita lihat secara teknikal ya. Ya, artinya sebenarnya kalau kita lihat tadi ya net buy asing ya dari saham-saham ini, Inco, Antam ya, yang syariah, ASI, ERA, Pegas ya, SCMA, MDKA ini asing malah justru masuk dengan total net buy-nya 200 miliaran ya. Jadi bukan, kalau dulu kan waktu COVID keluar, COVID mau bahkan asing pada keluar semua kan. Ya ini justru sebenarnya koreksi ini dimanfaatkan oleh investor asing untuk buy saham-saham di Indonesia ya. Jadi yang menjadi aneh adalah orang-orang investor domestik yang justru membuang-buang saham ya.
Ya tentunya ini barangkali pertama karena kekhawatiran tadi, yang kedua indeks kita emang mungkin sudah terlalu tinggi ya kenaikannya. Jadi kesempatan buat kita yang belum memiliki saham sebenarnya masuk untuk beli saham-saham yang diobral lagi ya, yang didiskon. Coba kita lihat dari sisi teknikal ya. Di sini untuk teknikal ya kelihatan ya sebenarnya belum ya. Kalau di sini dari teknikal belum ada patah daripada uptrend ya. Artinya memang kelihatan memang ada penurunan ya. Namun indeks belum terlihat tanda-tanda mulai downtrend kembali ya. Jadi menguji ini supportnya di 6.300-an ya, 6.325-an ya, 6.330 dan hari ini berakhir indeks IHSG di 6.321 ya. Jadi masih MA berapa? MA 5 ya, itu masih supportnya di 6.320-an ya. Jadi kalau kita support berikutnya adalah di 6.190 ya. Jadi ini kita lihat besok ataupun beberapa hari ke depan ya, kalau IHSG masih berada di atas supportnya 6.200 ya, artinya masih uptrend ya, karena ini koreksi yang sehat, yang mungkin karena sudah terlalu tinggi, kisaran 6.400-an, sekarang koreksi ke 6.300 dan akan menguji level berikutnya di 6.200 ya. Artinya kalau 6.200 masih bertahan di atas 6.200 ya tentunya ini kita harapkan minggu-minggu ini bisa mantul kembali ya untuk naik ke atas ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya saham barangkali ini kesempatan untuk masuk saham-saham diobral murah lagi ya. Ya apalagi ditambah dengan beberapa kasus ya, masalah Antam, kasus hukum ya, kasus apa ya omongan Pak Lokeng Hong ya bahwa dia tidak memiliki saham konstruksi ya itu malah ambrol semua. Itu kan sebenarnya ya masing-masing orang kan punya preferensi sendiri-sendiri kan. Artinya barangkali Pak Lokeng Hong memang tipe investor yang berhati-hati ya sehingga tidak membeli saham-saham konstruksi BUMN ya, padahal namun di satu sisi ada peluang juga bahwa SVF sudah dibentuk dan akan menjadi salah satu pendorong untuk saham-saham konstruksi gitu ya. Ya artinya seharusnya tidak terlalu takut berlebihan sehingga membuang-buang dan menjual semua saham-saham BUMN ya. Tentunya ini peluang bagi yang belum memiliki saham konstruksi Waskita dan sebagainya, Adikarya, PTBP ini bisa buy kembali ya. Jadi secara daily indeks akan menguji ke 6.200, kalau masih di atas 6.200 artinya masih aman ya. Jadi garis MA20 6.200 supportnya ini ya. Kalau masih di atas 6.200 dia akan masih melanjutkan uptrendnya ya. Ya ini koreksi sehat saya kira untuk hari ini indeks turun 1% ya. Kemudian untuk weekly juga untuk MA MA 10 ya. Itu di supportnya di 6.000 ya. Artinya untuk weekly juga belum masih uptrend ya. Jadi masih potensi uptrend ya. Artinya masih melanjutkan penguatan kalau indeks masih di atas 6.000 ya. Dan monthly juga masih sinyal tetap melanjutkan penguatan untuk uptrend. Artinya ini belum ada indikasi indikasi bahwa saham akan berguguran lagi seperti sebelum COVID gitu ya. Kalau sepanjang tadi ya masih di atas 6.200 untuk daily-nya ya. Itu support kedua ya yang mungkin kita lihat beberapa hari ke depan apakah bisa menembus atau tetap bertahan di atas 6.200 ya. Ya, jadi demikian Sobat Saham Syariah. Saya kira ini koreksi sehat hari ini ke 6.321.
Kita lihat beberapa hari ke depan yang menjadi aneh juga ya bahwa ketika indeks yang lain ya indeks dunia yang lain naik cukup tajam ya. Nikkei itu naik 1,3%, Hang Seng naik 2,7% ya. Dan Taiwan, DAX Jerman ini juga dibuka menguat 0,15% ya. Ini justru IHSG turun parah 1% ya. Ini kadang menjadi apa anomali ya, anomali daripada IHSG kita ya. Kadang ketakutan berlebihan sehingga melakukan profit taking ataupun mungkin cut loss ya. Jadi tetap rasional, tetap apa namanya sesuai dengan apa namanya arah daripada pergerakan indeks kita ya. Di awal-awal para analis optimis sampai 6.800 ya, 6.000 yaitu koreksi sehat ya. Artinya di sini setelah menyentuh 6.400 mungkin memang ketinggian ya. Jadi koreksi ke 6.300-an untuk barangkali koreksi sehat dan bisa masuk ke saham-saham kembali ya yang diobral oleh para investor domestik ya. Yang justru asing melakukan net buy sebesar 200 miliar ya. Jadi demikian Sobat Saham Syariah. Semoga bermanfaat ya. Jadi tetap semangat dan be positif ya. Thinking dengan investasi kita masih cukup apa namanya punya potensi ke depan ya. Kita doakan semua on track yaitu vaksinasi, kemudian SWF ini semua berjalan sesuai dengan rencana ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Silahkan nanti bisa disimak video-video kami lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.